Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari secara bersama-sama tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Baik, kita awali materi kita dari pengertian organisasi internasional adalah organisasi yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pengetahuan, teknologi, dan keamanan. Kemudian kita akan mempelajari tentang peran Indonesia di negara-negara atau di organisasi internasional. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia harus menjadi anggota PBB yang ke-60, kemudian menjadi anggota dari lembaga-lembaga di bawah PBB seperti UNESCO, FAO, ILO, dan lain-lain. Kemudian Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama ada Malik, ya, pernah menjadi ketua sidang di Majelis Umum PBB, kemudian menjabat 3 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian gerakan non-blok, ya, Indonesia punya peran, ya, sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika. Kemudian yang kedua menjadi tuan rumah UNB yang ke-10. Kemudian yang ketiga memimpin gerakan non-blok pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Baik, selanjutnya kita menuju ke ASEAN. Indonesia sebagai pemrakarsa ASEAN, kemudian menjadi tuan rumah KTT pertama ASEAN di Bali, kemudian sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Kemudian Indonesia menggagas ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership, semacam organisasi kerjasama bidang ekonomi secara menyeluruh di negara-negara ASEAN. Baik, selanjutnya kita terlibat pula, yang Indonesia terlibat pula di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, yaitu organisasi ini merupakan bentukan di 21 negara, diikuti oleh 21 negara pada tahun 1989 dan telah menjadi ketua APEC, ya. Pernah menjadi tuan rumah KTT APEC pula, ya, di Bogor. Kemudian yang terakhir, ya, Organisasi of Islamic Cooperation atau OIC, di dalam bahasa Indonesia adalah OKI, ya. Saat itu tahun 1989 ada konferensi negara-negara Islam atau negara-negara mayoritas Islam, kemudian menghasilkan kesepakatan adanya OKI. Kita menjadi ketua komite OPSIC, ya. Pernah menjadi tuan rumah KTT tingkat menteri, KTT OKI, dan KTT luar biasa OKI. Kemudian terlibat dalam membantu perdamaian negara-negara Islam yang bersengketa. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari perjanjian internasional. Dalam hukum internasional itu ada perjanjian internasional. Perjanjian yang dilakukan itu oleh masyarakat dunia untuk menimbulkan hukum-hukum tertentu. Hukum tertentu itu adalah hak dan kewajiban negara-negara yang menjadi peserta dari perjanjian internasional. Kemudian asasnya pertama ada Fakta Sansevertanda. Isi perjanjian itu harus ditaati, ya, ketentuan perjanjian harus ditaati, ketetapannya harus ditaati. Kemudian yang kedua ada equality rights, terus adanya kesamaan hak dalam melaksanakan perjanjian, dalam membuat perjanjian. Kemudian yang ketiga ada asas timbal balik, reciprocity. Di sana berarti ada hak, berarti ada kewajiban. Kemudian
ada bona fides, ya, itu ada itikad baik dari peserta perjanjian. Kemudian ada kostesi, adanya asas yang mengharuskan negara-negara yang terlibat itu saling menghormati. Dan yang ke-6 adalah rebus sixtantibus, asas yang mengizinkan penangguhan perubahan pada perjanjian dengan alasan yang fundamental atau mendasar. Jadi perjanjian bisa ditangguhkan bila salah satu negara atau banyak negara yang melakukan perjanjian mengalami kesulitan dalam melaksanakan perjanjian itu. Kemudian tahapan perjanjian internasional itu ada perundingan, dan yang kedua penandatanganan, dan yang ketiga ada pengesahan atau ratifikasi atau proses penguatan pengikatan terhadap hukum nasional. Selanjutnya macam-macam perjanjian internasional. Dari segi isinya itu ada bidang politik, pertahanan, dan lain-lain. Kemudian dari segi prosesnya itu ada yang melalui 3 tahap, ada yang melalui 2 tahap. Yang melalui 3 tahap perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Sedangkan yang 2 tahap itu hanya perundingan dan penandatanganan. Kemudian dari subjeknya, perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara disebut pula, kadang disebutnya sebagai perjanjian multilateral. Kemudian perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Jadi subjek hukum internasional itu ada negara, ada organisasi internasional. Bisa antar negara dengan organisasi internasional. Kemudian perjanjian antara subjek hukum internasional selain negara, yaitu Vatikan, tahta suci di Vatikan. Misalkan satu negara kan Filipina dengan Vatikan, itu Filipina sebagai subjek hukum internasional karena negara, sedangkan Vatikannya subjek hukum internasional tapi bukan negara. Mana sisi fungsinya, ya. The law making treaties ini sifatnya terbuka perjanjiannya karena banyak negara yang mengikuti. Kemudian treaty contract adalah bersifat tertutup karena hanya 2 negara saja yang boleh mengetahui dari perjanjian itu. Kemudian pihak yang terlibat, ya, ada 2 negara disebut bilateral dan banyak negara disebut multilateral. Baik, selanjutnya para sahabat sekalian, pembatalan perjanjian. Pertama, perjanjian bisa dibatalkan itu karena terjadinya pelanggaran. Yang kedua, karena adanya kecurangan. Kemudian ancaman dari sebelah pihak. Kemudian yang keempat, adanya pihak yang merasa dirugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.